Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam netizen yang terhormat. Balik lagi dengan saya Adul Ferdiansyah di channel ADF. Kali ini saya akan menceritakan film tentang penjara lagi. Namun ini sangat beda dengan film penjara pada umumnya. Penjara ini memiliki pasar malam, warung kios, dan juga kamar kos-kosan. Film ini berjudul Get the Gringo yang dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Adrian Granberg. Lalu film ini dibintangi oleh Mel Gibson yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Get the Gringo juga mendapatkan rating 7,0 di IMDb. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja masuk ke alur cerita. Tapi seperti biasa jangan lupa tekan tombol sakralnya ya. Inilah film Get the Gringo. Dibuka dengan aksi kejar-kejaran antara polisi dan dua badut yang berhasil mencuri uang sebesar 2 juta dolar. Badut ini ternyata adalah Mel Gibson yang tidak memiliki nama dalam film ini, jadi saya akan menyebutnya Gibson saja. Sementara badut yang satunya saya tidak tahu siapa karena dia mati dalam aksi kejar-kejaran ini. Mereka berdua dikejar oleh pihak kepolisian Amerika. Hingga akhirnya Mel Gibson melarikan diri sampai ke perbatasan Meksiko dan menabrakkan mobilnya masuk ke negara Meksiko. Lalu dia ditangkap oleh dua polisi korup asal Meksiko yang bernama Vasquez dan Romero. Keduanya menemukan uang lebih dari 2 juta dolar di dalam mobil Gibson dan memenjarakan Gibson di penjara El Pueblito dengan tuduhan palsu. Sementara uang tersebut disimpan sendiri oleh Vasquez dan Romero. Singkat cerita, Gibson dipindahkan ke sel utama di penjara tersebut. Dan akhirnya dia terkejut dengan keadaan sel utama yang tidak seperti penjara. Di sana orang berkeliaran dengan bebas. Ada pengemis, warteg, warung kios, dan kos-kosan. Mel Gibson beranggapan ini penjara atau mall paling jorok. Di sana dia sangat membutuhkan uang dan memutuskan untuk mencuri di dalam penjara tersebut. Dia mengikuti seseorang ke dalam toilet. Dan saat sedang anteng bertapa, tiba-tiba Gibson menarik celananya hingga orang tersebut jatuh pingsan. Gibson mengambil isi dompet dan jam tangan orang tersebut, lalu mengambil senjatanya dan menyimpannya di palang dada toilet. Lalu dia pun keluar, dan jahatnya dia mengambil uang milik penjaga toilet tersebut. Gibson mulai mencari tahu tentang penjara tersebut, hingga akhirnya dia melihat seorang pria dengan jubah mandi yang tidak mungkin dimiliki oleh napi lain. Itu adalah Jeffy, penguasa penjara tersebut. Singkat cerita, Gibson kembali membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Dia melihat bisnis yang sangat laku di dalam penjara tersebut, yaitu penjualan narkoboy. Tertarik dengan uang itu, Gibson langsung melancarkan keahliannya, yaitu mencuri. Dia membakar sebuah warung untuk mengalihkan perhatian dan masuk ke toko narkoboy itu, lalu mencuri semua uang yang ada di sana. Setelah itu dengan santai dia bergegas ke kantin Mang Oleh dan membeli sebungkus rokok, yang dimana ternyata aksinya diketahui oleh anak kecil yang bernama Kevin. Dia mengetahui bahwa Gibson yang membakar warung tersebut, lalu Kevin meminta sebuah rokok untuk jasa menutup mulutnya. Merasa tertarik dengan anak itu, Gibson pun mengikutinya dan mencari tahu seluk-beluk penjara tersebut dari anak itu. Saat mereka berbincang, tiba-tiba mereka bertemu dengan ibunya Kevin dan menyuruhnya Kevin untuk pulang. Singkat cerita, Gibson yang sedang makan di warteg bahari, dia melihat anak buahnya Jeffy yang bernama Stimpy dan menghampirinya untuk menanyakan sebuah penginapan. Setelah mendapatkan tempat tidur yang layak, Gibson kembali mencari tahu tentang penjara tersebut di malam hari. Ternyata dia menemukan sel yang berbeda, yang dimana terlihat di sana adalah sel untuk orang yang memiliki banyak uang dan tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Well, this must be cell block A. Gives a whole new meaning to doing hard time. A special wing for special inmates. Hari Minggu adalah hari berkunjung di penjara tersebut, di mana para napi bisa bersenang-senang di pasar malam bersama anggota keluarganya, dan bisa mengeluarkan pipis enak dengan membayar 20 dolar di tempat yang disediakan di penjara tersebut. Singkat cerita, Gibson melihat Kevin sedang berkelahi dan dibantu oleh Caracas, anak buah Jeffy, yang dimana itu membuat penasaran Gibson dan memaksa Kevin untuk menceritakan tentang dirinya yang begitu dispesialkan di penjara tersebut. Ternyata Jeffy memiliki penyakit liver dan ayahnya Kevin harus mati karena diambil livernya oleh Jeffy. Ternyata ayahnya Kevin memiliki golongan yang sama dengan Jeffy dan golongan darah itu hanya dimiliki oleh ayahnya Kevin.
Dan Kevin begitu spesial karena dia juga memiliki liver dan golongan darah yang sangat dibutuhkan oleh Jeffy, hingga mereka menjaga Kevin agar tidak terluka, lebih jelasnya tidak mati. Singkat cerita, Gibson mendapatkan tamu. Ternyata itu adalah Vasquez dan Romero. Mereka berdua memiliki masalah tentang dua polisi Amerika yang mengejar Gibson. Ternyata polisi Amerika itu terbunuh dengan sangat mengenaskan. Takut dengan hal itu, mereka berdua menanyakan kepada Gibson tentang siapa pemilik uang tersebut. Namun Gibson tidak memberitahunya dan menyarankan agar mereka mencari tahunya sendiri. Setelah itu, Kevin dan Gibson melakukan pencurian bersama. Mereka mencuri uang dari Stimpy yang dimana itu membuat Ren dan Stimpy sangat marah. Menyadari uang mereka dicuri, Ren dan Stimpy mendatangi rumah Kevin. Stimpy menghajar Kevin dan ibunya hingga hendak memperkosanya. Lalu Stimpy menyuruh Ren untuk mencari Gibson. Saat Kevin sedang dihajar, tiba-tiba Caracas datang dan membantu Kevin. Di lain sisi, Ren mengejar Gibson yang ternyata dia melarikan diri ke sebuah toilet dan mengambil sebuah pistol yang dia simpan lalu membunuh Ren. Selesai dengan itu, dia bergegas menuju rumah Kevin dan membunuh Stimpy juga. Ternyata kejadian itu membawa Gibson terlibat jauh dengan Jeffy, yang dimana ternyata Jeffy berniat untuk membunuh Gibson. Lalu Jeffy mendatangi Gibson yang dimana ternyata dia ditangkap oleh anak buah Jeffy. Jeffy menodongkan pistol, namun Gibson berhasil beralibi dan meyakinkan Jeffy agar tidak membunuhnya. Lalu Jeffy menyuruh Caracas untuk mencari tahu tentang siapa sebenarnya Gibson. Singkat cerita, Gibson mendatangi Caracas dan menceritakan tentang uang yang ada pada Vasquez dan Romero. Lalu Caracas menyuruh anak buahnya untuk mengambil uang tersebut. Di lain sisi, ternyata Vasquez dan Romero sedang disekap dan diinterogasi oleh anak buahnya Frank. Frank adalah pemilik uang tersebut, sekaligus dia adalah seorang mafia kriminal. Di sana Frank menanyakan tentang sisa uang yang berhasil Gibson curi. Ternyata Gibson berhasil merampok uang sebesar $4 juta. Lalu uang yang ada pada Vasquez dan Romero hanya sebesar $2 juta. Tidak tahu tentang di mana sisa uang tersebut, Frank lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Romero. Dan di saat mereka hendak membunuh Vasquez, tiba-tiba anak buah Caracas datang dan membunuh mereka semua. Di sana Vasquez menyebut nama Jeffy Huerta yang didengar oleh Frank melalui video call. Lalu anak buah Caracas membunuh Vasquez dan pergi dengan membawa uang tersebut. Setelah itu, Jeffy dan Caracas merencanakan untuk membunuh Gibson. Ternyata Gibson sedang bersama Kevin dan ibunya, dan tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan menembaki mereka. Hingga terjadilah baku tembak yang keren dengan slow motion ala The Matrix, yang dimenangkan oleh Gibson. Lalu Gibson ditangkap oleh Jeffy. Dia menanyakan tentang siapa dirinya. Gibson menyebutkan sebuah nama Barnes Reginald T. dan meminta maaf atas kekacauan yang ada di penjara tersebut. Saat Jeffy akan membunuhnya, Gibson beralibi tentang Frank yang mengetahui uang itu ada pada Jeffy, yang akan menjadikannya dalam masalah besar. Lalu Gibson menawarkan dirinya untuk membunuh Frank dan pergi dari penjara itu dan berjanji tidak akan mengganggu lagi urusan Jeffy. Lalu Jeffy pun menyetujuinya. Singkat cerita, Gibson dibuatkan paspor dengan nama Reginald T. dan berhasil keluar dari penjara itu. Di lain sisi, ternyata penjara tersebut akan ditutup oleh pemerintah yang diakibatkan oleh aksi baku tembak yang terjadi di sana. Itu membuat Jeffy tidak tenang dan ingin mempercepat proses pemindahan livernya Kevin kepada dirinya. Gibson yang berhasil keluar dari penjara tersebut bergegas kembali ke Amerika dan membunuh Frank dengan sebuah granat. Hey, I think I got it. Singkat cerita, ternyata polisi sudah mengepung penjara itu di tengah-tengah aksi Jeffy yang sedang melakukan operasi pemindahan liver. Di lain sisi, Gibson yang sudah berhasil membunuh Frank memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan Kevin bersama ibunya. Gibson berhasil menyelamatkan mereka berdua dan menyamar sebagai petugas medis untuk mengelabui polisi. Setelah itu, Gibson mendatangi tempat pembuangan mobil, yang dimana ternyata sisa uang yang dicuri itu berada di dalam kap mobil tersebut. Di lain sisi, ternyata ada dua orang yang datang ke rumah seseorang yang bernama Reginald T, lalu membunuh orang tersebut. Film pun tamat dengan happy ending, yang dimana ternyata Gibson, Kevin, dan ibunya sedang berada di sebuah pantai. Liburan lur. Ending yang sangat mengkoplokan.
Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu stay tune untuk menunggu video yang saya upload. Ternyata hanya ini yang bisa saya ceritakan dari film yang berjudul Get the Gringo. Jika kalian belum puas, mangga tonton Nyalira Filmna. Saya Adul Ferdiansah dan kru bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.